Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gilang Agus Ramadan dengan NIM 0518674552. Mahasiswa UT Batam, Sistem Informasi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 3 untuk mata kuliah MSIM 4308 Administrasi Server dengan dosen pengajar Pak Eko Afrianto, MKOM. Selamat menonton. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menginstal web server ya di dalam CentOS ya. Kemarin kita sudah setup CentOS NFS server di pertemuan minggu lalu. Jadi di sini kita coba install web servernya di CentOS NFS server. Tapi sepertinya kita clone aja ya. Kita clone lalu kita sertakan semua alamatnya, jadi biar tetap sama, lalu clone penuh juga lalu kita finish. Nah, nanti kita juga melakukan hal sama ya untuk yang Ubuntu NFS client, tapi sepertinya satu persatu dulu. Kita setup dulu yang di CentOS, lalu nanti kita setup yang di clientnya. Seperti itu. Nah, ini sudah di clone, lalu kita bisa mulai. Nah, di sini kalau kita mengikuti praktikum ya, di panduan praktikum kita akan menginstal web server Nginx ya. Nah, di sini saya juga akan mengikutinya. Tapi di sini ada beberapa penyesuaian ya, karena sepertinya untuk yang di modul praktikum itu sepertinya tidak cocok untuk versi saya. Seperti itu. Lalu juga untuk PHP-nya saya akan menggunakan PHP 7.4 karena kalau kita langsung install saja seperti biasa nanti PHP-nya PHP 5. Nah, langsung aja kita install dulu ya. Nah, di sini sebenarnya saya sudah membuat laporannya ya. Jadi mungkin nanti nah ini ya. Saya sudah membuat laporannya dan sebenarnya saya juga tadi sudah coba install ya. Tapi di sini saya akan buatkan video tutorialnya. Nah, di sini ayo kita login dulu, masukin passwordnya. Seperti itu ya. Oh, maaf, passwordnya salah. Nah, lalu setelah itu nanti kita akan melakukan instalasi ya, semuanya dari terminal nanti. Nah. Oke, sudah berhasil ke desktop, lalu kita buka terminalnya. Oke, lalu kita jalankan perintah sudo yum update, lalu kita beri opsi ini agar kita tidak ditanya konfirmasi. Masukkan passwordnya, ya. Lalu kita akan mengupdate paket yang sudah kita install ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menginstal epel ya, dan juga nanti kita akan konfigurasi REMI repo gitu ya. Lalu nanti kita juga akan mengaktifkan repository REMI agar nanti kita bisa menginstal PHP 7.4. Nah, untuk menginstal epel kita dapat mengetikkan perintah sudo yum install epel release. Seperti biasa, tambahkan opsi ini. Nah, silakan kita tunggu ya sampai sudah terunduh dan terinstall semua. Lalu kita tambahkan konfigurasi kita untuk bisa kita tambahkan repository REMI ya. Sudo yum install, lalu alamatnya ada di https remirepo.net enterprise
plus remi release 7 dot rpm release salah release. Oke, lalu kita coba enter. Oke, sepertinya salah ya. Sudo yum install https rpms.remirepo.net/enterprise/remi release just 7. Oke, sepertinya typo. Sekarang sudah benar ya. Jadi kita akan mengaktifkan repository remi kita gitu ya. Kita tambahkan konfigurasi remi repo di dalam CentOS kita. Lalu nanti kita akan enable remi ya, remi PHP 74. Jadi kita akan melakukan konfigurasi untuk yum kita, yum config manager, lalu tambahannya adalah enable remi PHP 74. Lalu kita enter. Nah, oke, kita sudah mengaktifkan repository untuk remi kita. Lalu selanjutnya kita bisa mulai untuk menginstalasi aplikasi web server kita ya. Ada PHP, PHP SPM, dan juga nanti ada Nginx. Nanti berikut juga ada PHP MySQL dan juga PHP CLI agar nanti kita bisa ya memeriksa PHP yang sudah kita install ya. Jadi perintahnya sudo yum install PHP SPM, lalu PHP MySQL, PHP CLI, lalu jangan lupa yang terakhir adalah Nginx. Lalu berikan opsi -y. Enter. Nah, nanti akan menginstal PHP, tapi PHP ini install adalah PHP 74 ya, karena tadi kan sudah kita setting di kita setting pada yum-nya gitu ya. Lalu juga nanti akan menginstal PHP SPM, lalu nanti juga akan menginstal PHP MySQL agar nanti bisa terhubung ke MySQL ya. Nanti kita sekalian menginstal MySQL, lalu nanti kita juga sudah menginstal PHP CLI agar kita bisa melakukan PHP command line nanti ya. Lalu juga kita menginstal web server Nginx. Seperti itu. Nah, coba kita cek apakah PHP-nya sudah terinstall, PHP minv. Nah, sudah terinstall ya, bahwa PHP-nya adalah PHP 7.4. Nah, berikutnya adalah kita coba lakukan konfigurasi ya terhadap konfigurasi PHP FPM kita. Lokasinya itu ada di, saya pindah lokasi saja, ada di etc/php fpm.d, kemudian www. Oh iya, maaf. Pindah ke sini, lalu kita nano www.com. Seperti itu ya. Lalu yang kita ubah adalah di bagian user, group, dan juga listennya. Pertama kali kita dapat menekan Ctrl W untuk mencari listen. Listen, pasti teman-teman. Nah, listennya ini kan masih berupa port, kita ubah menjadi soket PHP kita. Itu ada di lokasi /run/php fpm/www.socket. Lalu setelah itu ada usernya, karena kan kita pakai Nginx ya, jadi kita ganti menjadi Nginx. Lalu ini juga kita ubah menjadi Nginx. Seperti itu ya. Lalu kita mencari satu lagi adalah listen owner ya, listen.owner. Seperti ini ya.
Lalu di sini karena masih di komentar, kita hapus komentarnya. Seperti itu ya. Ownernya adalah Nginx. Lalu listen groupnya juga Nginx. Lalu listen modenya tetap 0660. Lalu ini kita simpan. Oh maaf, sepertinya saya belum sudo tadi ya. Jadi kita ulangi lagi ya, seharusnya kita sudo. Ya ini akibatnya kalau kita tidak melakukan sudo saat kita melakukan nano. Ya kita ulangi kembali tadi listen. Jadi listennya kita ganti menjadi soket PHP FVM. PHP FVM w.socket. Lalu kita mengganti user. Ya kita ganti menjadi Nginx. Grupnya juga kita ganti menjadi Nginx. Lalu listen owner, listen group, listen. Ini ya, listen owner, listen group, kemudian listen module. Tambah menjadi Nginx. Ini ya. Lalu kita simpan. Oke, setelah kita simpan, coba kita mulai dan juga kita aktifkan service PHP FVM kita. Contohnya adalah sudo system control hot PHP FVM. Kalau tidak ada, kalau konfigurasi tadi konfigurasi yang barusan saja kita lakukan itu benar, harusnya tidak muncul error. Lalu berikutnya kita enable service-nya. Lalu kita cek statusnya, apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ternyata sudah berhasil ya, bahwa service PHP FVM kita sudah berhasil di running. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita harus konfigurasi Nginx kita ya agar nanti bisa menerima permintaan PHP ketika diakses oleh klien. Seperti itu ya, lokasinya ada di /etc/nginx. Oh maaf, harusnya cd. Nah, seperti ini ya. Lalu kita ls dulu. Nah, yang perlu kita ganti adalah pada bagian nginx.conf. Lalu kita nano. Ingat, kita harus sudo ya. Nano nginx.conf. Nah, yang mana yang harus kita ganti? Nah, kita ganti pada blok kode server kita. Nah, ini dia. Nah, pada blok kode server, lihat bahwa listernya adalah 80, yang artinya adalah untuk request HTTP. Seperti itu ya. Kemudian, jangan lupa kita berikan server name. Server name-nya adalah localhost atau IP address dari server kita. Seperti itu ya. Lalu untuk root-nya ini perlu kita ingat ya, nanti untuk penyimpanan file web server kita berada pada directory /user, kemudian share, nginx, kemudian directory html. Seperti itu ya. Kemudian kita perlu menambahkan index ya. Nah, agar nanti dapat merefer ya. Kalau saya menyebutnya adalah file yang pertama kali diakses ketika ya mengakses IP address dari server kita. Seperti itu ya, kita berikan opsi bahwa bisa mengakses index.php. Seperti itu ya, kalau tidak ada index.php, klien akan mengakses index.html. Kalau tidak ada juga, maka akan mengakses index.htm. Seperti ini. Nah, kemudian, kalau misalnya terjadi error, maka akan mengembalikan 404. Seperti itu ya. Nah, lalu apalagi yang harus kita konfigurasi? Yang harus kita tambahkan adalah kita harus menambahkan location slash. Di sini tambahkan location slash. Lalu jika IP address kita diakses, dia akan mencoba seluruh file yang ada. Seperti itu ya. Sini try files. Ya, kemudian ambil URL-nya.
ambil URL-nya atau kembalikan 404 kalau tidak ada. Seperti itu ya. Lalu kita perlu menambahkan location jika PHP. Kalau misalnya yang diakses merupakan file PHP, kita akan meneruskan permintaannya kepada PHP FPM kita. Seperti itu ya. Nah, di sini kita menambahkan fast CGI param. Lalu kita setting soketnya fast CGI fast kemudian Unix on PHP FPM www.socket. Seperti ini. Lalu jangan lupa kita tambahkan fast CGI index. Indeksnya adalah file index.php. Kalau mau diganti ya boleh, silakan. Misalnya mau diganti ke beranda gitu ya, itu juga boleh. Tapi defaultnya adalah index. Lalu kemudian kita harus menambahkan parameter untuk fast CGI kita. Fast CGI sekian param. Typo. Fast CGI underscore param. Kemudian script admin. Dokumen root fast CGI root. Seperti ini ya. Lalu berikutnya kita tambahkan delay jika mengakses .ht. Lalu kemudian kita tambahkan location tilde. Ya, baik itu pingin terletak di pada direktori utama maupun direktori di dalam direktori utama kita gitu ya. Kita lakukan deny. Kita nggak boleh akses. Seperti ini ya. Harusnya ini sudah oke, tidak ada masalah. Untuk memastikan apakah konfigurasi kita berhasil atau enggak, kita dapat menggunakan perintah sudo nginx mintek. Seperti itu. Nah, kemudian, sepertinya ada salah ya, bahwa directive index is not terminated by titik koma atau semikolon ya biasanya. Nah, kita cek di mana kesalahannya. Nah, kesalahannya ada di sini. Gitu ya. Lalu kita coba running kembali. Ternyata ada yang salah lagi ya. Pada line ke-47. Oke, coba kita periksa kembali dengan lebih teliti ya kali ini. Ketinggalan lagi titik koma. Kemudian titik koma. Kalau untuk tutup kurung kerawalnya sepertinya sudah oke. Periksa lagi. Di sini lagi ya, kurang titik koma. Oke, filenya ternyata sudah oke ya. Bahwa tadi kita ada beberapa typo, sudah diperbaiki, dan sekarang sudah oke. Kalau misalnya begitu, kita bisa restart Nginx kita dan menerapkan config yang tadi sudah kita ubah. Sudo system control, lalu kemudian restart Nginx. Seperti ini ya. Lalu kita harusnya sekarang Nginx kita sudah terrestart ya. Nah, sebenarnya saya mau coba untuk di klien, tapi ada baiknya juga kita coba di sisi server kita ya, di sini secara langsung. Baru nanti kita coba lintas VM ya, untuk mengakses apakah berhasil nggak nih web servernya diakses lintas VM. Nah, di sini kita coba mengakses.
Tapi saya lupa IP-nya berapa, jadi coba kita cek dulu ya IP-nya. Perintahnya adalah if config seperti ini, lalu IP address-nya adalah 192.168.56.106. Lalu kita coba akses 192.168.56.106. Coba kita enter. Nah, kalau misalnya ini bisa diakses ya, harusnya nanti ketika diakses oleh klien kita juga nanti bisa diakses. Nah, kalau gitu coba kita karena waktu kita akses keluar halaman seperti ini, artinya ya sudah berhasil ya kita menginstal Nginx di CentOS kita. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Coba kita buat ngetes PHP di Nginx kita ya. Tadi kalau nggak salah lokasinya itu ada di user, kemudian share, kemudian Nginx, lalu kemudian HTML. Lalu kita coba ls. Nah, sepertinya di sini ya, nanti semua file yang bisa diakses melalui URL, nanti semua filenya itu ada di sini. Nah, lalu coba kita nano, kita buat satu file PHP baru, misalnya namanya info.php. Lalu kita coba buat buat file PHP baru, lalu kita masukkan kode PHP info. Kalau saya nggak salah seperti ini. Nah, lalu jangan lupa kita simpan. Nah, seperti biasa ya, saya lupa untuk sudonya. PHP sudo PHP info. Seperti ini. Lalu kemudian kita simpan. Lalu coba kita akses kembali di CentOS kita /info.php. Nah, kalau misalnya ini keluar, ya halaman PHP info kita keluar, artinya ya kita sudah berhasil ya untuk menginstal PHP Nginx, kemudian setup PHP FVM, kemudian setup PHP 7.4 di dalam CentOS kita. Nah, artinya sebenarnya kita udah bisa ya buat langsung di sini, tapi mungkin karena kita belum install MySQL, mungkin ada PHP admin seperti itu ya, lalu mungkin ada beberapa ekstensi tambahan lainnya ya kita belum install, tapi pada intinya kita sudah bisa mengakses PHP-nya, file PHP di CentOS kita. Nah, lalu selanjutnya adalah coba kita hidupkan Ubuntu klien kita. Ini sepertinya kita run saja ya, tidak masalah, tidak kita clone karena konfigurasinya masih sama seharusnya. Oke, Ubuntu-nya sudah berjalan. Saya letakkan di halaman di desktop utama, lalu kita tunggu sampai boot ini selesai. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah ketika menggunakan dua VM seperti ini adalah pastikan dua VM tersebut berada pada subnet yang sama seperti itu. Nah, dalam hal ini misalnya nama subnet berada pada subnet dan juga berada pada gateway yang sama seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat ya, untuk NP0S8 IP-nya adalah 192.168.56.106. Seperti itu. Netmask-nya juga 255.255.256. Nah, kalau misalnya dan juga lihat ya, IP broadcast-nya juga 192.168.56.255. Kalau misalnya konfigurasinya sama dengan apa yang di server dengan ini klien gitu ya, pasti mereka bisa terkoneksi. Dan satu lagi adalah ya kemarin kita mengaktifkan network, kemudian pada network, kemudian kita tambahkan satu config ya untuk network yang host only. Seperti itu. Nah, ini sudah boot, lalu kita coba lagi.
sepertinya salah password ya, tapi saya kurang tahu. Nanti coba kita lihat. Oke, sudah bisa. Kalau gitu, yang pertama kali kita lakukan adalah cek IP address untuk memastikan bahwa mereka pasti pada satu lingkungan yang sama. Oke ya, lalu kita lakukan if config. Nah, kita lihat bahwa IP address kita 192.168.56.107 masih dalam satu keluarga ya dengan yang IP address yang server. Lalu juga untuk broadcastnya juga sama ya, 192.168.56.255. Nah, sama ya. Artinya harusnya kalau saya ping ke server saya di ping 192.168.56, IP-nya adalah 106, harusnya saya menerima balasan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau saya melakukan ping di sini 92.168.56.10 10 berapa ya tadi? 107 ya? Kita enter. Nah, kita juga mendapatkan feedback. Nah, karena sekarang dua VM kita sudah terhubung, maka langkah selanjutnya coba kita akses server kita. Cara mengaksesnya gimana ya? Kita tinggal buka browser. Di sini saya pakai Firefox karena adanya cuma itu ya. Lalu nanti kita ketikkan IP address untuk server kita. Nah, IP address server kita kalau saya nggak salah tadi 192.168.56.106. Kita enter. Ternyata bukan 106. Maaf ya, salah. Yang seharusnya benar ya, 106. 92.168.56.106. Sepertinya saya tahu masalahnya di mana. Masalahnya adalah kita belum menambahkan konfigurasi ke firewall kita. Nah, kalau saya nggak salah, untuk menambahkan konfigurasi ke firewall itu sudah firewall cmd ke add service, lalu kemudian http lalu kemudian tambahkan untuk yang service HTTPS, lalu firewallnya kita reload. Nah, harusnya coba kita akses kembali dari Ubuntu kita. Ternyata masih belum bisa ya. Nah, coba kita buka kembali dari panduan kita. Kemudian di sini ya, teknik instalasi. Sepertinya tidak ada ya di petunjuk instalasi ya. Nah, tapi coba kita akses kembali. 192.168.56.106. Nah, artinya masih belum bisa ya. Firewall masih belum bisa menerima koneksi dari HTTP kita
Tapi nanti sepertinya saya akan mencoba mencari tahu dulu kesalahannya di mana. Tapi karena tadi sudah bisa diakses di Firefox CentOS kita gitu ya, 92.168.1.0. Nah, karena kita sudah bisa mengakses ini, harusnya Nginx kita sudah berhasil terinstall ya, apalagi tadi kita sudah berhasil mengakses info.php. Nah, tapi nanti mungkin permasalahan ini akan saya coba debug terlebih dahulu. Nanti jadi videonya akan menjadi dua part. Untuk part pertama berarti instalasi dan konfigurasinya sudah berhasil, tapi mungkin masih terkendala pada bagian firewall. Oke, sekian untuk video part 1 saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya di part 2 untuk menyelesaikan masalah tidak bisa terkoneksi ke klien tidak bisa mengakses web server di server kita gitu ya, di CentOS. Nah, ternyata permasalahannya itu tadi saya sudah mencobanya ya, dan sudah berhasil. Tadi ternyata permasalahannya adalah tadi kita sudah menambahkan ya service HTTP di firewall kita agar request HTTP itu bisa diterima seperti itu ya, tapi mungkin tadi belum kita set sebagai permanen. Nah, kita coba set sebagai permanen agar ya kita nggak perlu set ulang seperti itu ya. Lalu juga yang untuk HTTPS juga sama. Nah, harusnya sudah enable. Lalu kemudian permasalahannya ternyata adalah Nginx-nya tadi sepertinya belum kita enable. Lalu kita start dulu, lalu kita enable Nginx, lalu kita coba cek statusnya. Nah, sudah running ya. Lalu kemudian coba kita buka Ubuntu kita, lalu kita coba akses IP address dari server kita. Kalau saya tidak salah tadi 192.168.56.106. Ini ya, kita enter. Nah, ternyata sudah bisa ya diakses ya. Nah, ini kan halaman pertama kita. Lalu tadi kita sudah membuat file bernama info.php. Nah, kita sudah berhasil ya mengakses file info.php, yang artinya PHP kita sudah berjalan seperti itu. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan kesalahannya ternyata terletak pada kita belum menambahkan service HTTP dan juga HTTPS kepada firewall kita. Lalu juga tadi kita belum start dan enable Nginx kita, belum kita reload gitu ya terhadap perubahan yang tadi. Lalu mungkin untuk contoh berikutnya, mungkin coba kita buat file yang lain ya. File yang lain, mungkin nama filenya adalah login.php seperti itu ya. Lalu mungkin kita bisa menyapa user kita, user seperti itu ya. Lalu mungkin kita buat harus sederhana saja, misalnya sederhana aja nih. Oh iya, ini kan filenya login.php ya. Ini kita buat form dan proses login.php. Kita buat yang sederhana saja. Metodenya adalah kita buat formnya lalu username gitu ya. Lalu kita buat kolom inputnya username, lalu wajib diisi required. Lalu berikutnya adalah untuk password, label, lalu kemudian input dengan name-nya adalah password seperti itu ya. Lalu juga karena wajib diisi tambahkan required seperti ini ya. Lalu kita buat input dengan tipenya submit agar bisa dikirimkan.
Ini akan sangat lucu kalau saya tidak meneruskan sudo. Nah, ternyata benar ya, kita tidak meneruskan sudo. Ya, tapi ya seperti itu ya, harusnya kita sudah berhasil mengakses PHP, mengakses file PHP ya, uh, pada web server kita, yang artinya PHP ATM sudah berjalan dengan baik. Lalu tadi kita juga sudah berhasil ya untuk mengakses web server pada klien kita, sehingga ya tadi mungkin permasalahannya adalah karena kita belum menambahkan firewall ya, menambahkan service HTTP dan HTTPS sebagai firewall kita. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan dan juga instalasi dan juga konfigurasi, sekaligus dari terakhir mengenai sedikit debugging ya, untuk instalasi web server Nginx ya, dan juga tadi konfigurasinya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, sekian video penjelasan dari saya terkait dengan tugas 3 untuk mata kuliah administrasi server. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Karena saya berada di bumi Melayu, maka saya akan menutup presentasi kali ini dengan sebuah contoh. Pulang kerja nih cendrawasih, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.